Stadion Untia Makassar mulai digarap, anggaran awal 7 miliar rupiah. Kenali hiking, olahraga alam terbuka yang mampu sehatkan tubuh dan tenangkan pikiran. DPPPA Makassar tangani 1.222 kasus kekerasan sepanjang 2025. 3.924 PPPK paruh waktu goa resmi diangkat, nakes terbanyak. Pemerintah Kota Makassar resmi memulai tahapan pembangunan Stadion Untia pada 2026. Proyek stadion bertaraf internasional yang berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya itu masuk dalam agenda prioritas daerah dengan alokasi anggaran awal sebesar 7 miliar rupiah dari APBD Kota Makassar tahun anggaran 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, menegaskan pembangunan stadion bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah memasuki fase pelaksanaan fisik setelah seluruh tahapan perencanaan dirampungkan. Insya Allah konstruksi awal Stadion Untia dimulai tahun 2026 ini. Mohon doa dari seluruh masyarakat agar proses pembangunannya berjalan lancar, ujar API, Senin 5 Januari. Ia menambahkan, Stadion Untia dirancang sebagai fasilitas olahraga modern yang tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga ruang pembinaan atlet, pengembangan talenta muda, serta ruang publik yang inklusif bagi masyarakat. Tahun 2026 ini menjadi momentum penting karena stadion benar-benar masuk tahap pembangunan. Anggarannya kami pastikan transparan dan akuntabel agar proyek berjalan berkelanjutan, tegasnya. API juga menyampaikan seluruh tahapan awal telah dituntaskan hingga akhir Desember 2025, mulai dari studi kelayakan, feasibility study (FS), penyusunan master plan, hingga penyelesaian sertifikat lahan. Pembangunan stadion ini tidak dimulai dari beton, tetapi dari perencanaan. FS dan master plan sudah selesai, lahannya juga sudah aman secara administrasi, katanya. Ia optimisme terhadap realisasi pembangunan Stadion Untia yang diharapkan menjadi tonggak baru infrastruktur olahraga kota. Kami berharap proyek ini menjadi simbol kebanggaan baru masyarakat dan mampu memperkuat identitas Makassar sebagai kota olahraga, ujar. Hiking menjadi salah satu aktivitas luar ruang yang kian diminati oleh masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga, namun juga rekreasi yang memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan fisik. Melakukan hiking memungkinkan seseorang untuk menikmati alam terbuka sambil bergerak aktif, sehingga membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus untuk menenangkan pikiran. Biasanya, hiking dilakukan di area perbukitan atau gunung dengan ketinggian yang relatif rendah. Aktivitas ini tidak sama dengan trekking yang dikenal lebih menantang. Jalur hiking umumnya sudah ditentukan dengan jelas, dilengkapi papan penunjuk arah, serta memiliki medan yang cenderung mudah dan jarak tempuh yang lebih pendek. Sementara itu, trekking acapkali menempuh rute yang lebih panjang dengan kondisi medan yang berat dan tidak selalu memiliki penanda jalur yang jelas. Walau tampak seperti berjalan kaki biasa, hiking menawarkan pengalaman yang berbeda. Aktivitas mendaki ringan, udara segar, juga pemandangan alam yang indah memberikan sensasi petualangan tersendiri. Kombinasi itu membuat hiking tidak hanya bermanfaat untuk kebugaran fisik, tetapi juga memberikan efek positif bagi kesehatan mental. Aktivitas mendaki ketika hiking memberikan tekanan alami pada tulang, sehingga dapat mempertahankan kalsium di dalam tulang lebih lama. Hal tersebut berperan penting guna menjaga kepadatan tulang dan menurunkan risiko osteoporosis. Sejumlah penelitian turut menyebutkan bahwa aktivitas seperti hiking bisa membantu menjaga kesehatan tulang belakang, terlebih apabila dilakukan dengan membawa ransel ringan. Selain itu, otot kaki serta paha akan terlatih dengan baik sehingga menopang kekuatan tulang bagian bawah. Manfaat lain dari hiking ialah membantu meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik di luar ruangan mampu meningkatkan suhu tubuh, yang kemudian menurun secara alami setelah beristirahat. Proses tersebut membuat tubuh lebih mudah memasuki fase tidur nyenyak. Jumlahnya 1.222, di mana tahun 2024 kemarin jumlahnya ada 520 kasus yang terdiri dari satu sumber data. Tahun 2025
1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdiri dari tertinggi pasti kasus anak 762 yaitu 62% dan data dewasa 460 atau 38%. Oke, kita akan lihat bahwa ini adalah rincian data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak unit layanan DPPA Kota Makassar 2025 yang terdiri pertama data UPTD PPA yaitu dewasa 192 dan anak 498, total adalah 690 data. Kemudian data dari Puspaga, rumah Puspaga kami ya, yaitu dewasa 29 orang, anak 16 orang dan jumlahnya 45 orang. Untuk shelter warga sendiri dewasa 239 orang dan anak 248 dengan jumlah 487. Total dari ketiga sumber data ini dewasa 460, anak 762 berjumlah 1.222 kasus. Oke. Nah, kita lihat di sini kasus berdasarkan kategori anak dan dewasa berdasarkan data unit layanan DPPA. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Goa menyerahkan 3.924 SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, paruh waktu lingkup Pemkab Goa di lapangan Sultan Hasanuddin, Sungguh Minasa, Senin 5 Januari. Jumlah tersebut terdiri dari 1.005 orang guru, 829 orang tenaga kesehatan dan 2.090 orang tenaga teknis. Bupati Goa, Siti Husniah Talendran menyampaikan bahwa penyerahan SK PPPK paruh waktu ini menjadi langkah awal Pemkab Goa di tahun 2026, setelah menutup tahun 2025 dengan mutasi pejabat Eselon 2. Di akhir tahun 2025 kita tutup dengan mutasi Eselon 2 dan di awal tahun 2026 ini kita mulai dengan melantik PPPK paruh waktu yang selama ini telah bekerja dan mengabdi di lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Ini adalah hadiah tahun baru dari pemerintah kepada seluruh PPPK, ungkap orang nomor 1 di Goa ini. Ia menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh pegawai yang selama ini telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak lepas dari kolaborasi seluruh pegawai lingkup Pemkab Goa. Kami bangga kepada kalian semua. Pemerintah tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa kolaborasi seluruh pegawai dan ASN lingkup Pemkab Goa, tegasnya. Bupati Talendran menekankan agar seluruh PPPK paruh waktu yang telah menerima SK dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta turut menyukseskan program-program prioritas pemerintah daerah. Saudara-saudara semua adalah bagian dari keluarga besar ASN Pemkab Goa. Kita berdiri pada barisan yang sama, membawa tujuan yang sama dan memikul amanah yang sama, yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, jelasnya. Di akhir sambutan, Bupati Goa mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang menerima SK dan berharap amanah tersebut dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik,